Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang label produk. Label produk adalah salah satu bagian dari sebuah produk yang berisikan informasi yang perlu dicantumkan dan diketahui bersama-sama dan umumnya ditempatkan di badan produk dan di packing produk. Label terdiri dari keterangan yang direpresentasikan dengan kata-kata maupun berupa gambar, di mana perannya ialah sebagai sumber informasi mengenai produk tersebut lengkap dengan penjualnya. Label pada produk umumnya memang berupa nama atau singkatnya merek produk. Tujuan label produk: 1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. 2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. 3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. 4. Sarana periklanan bagi produsen. 5. Memberi rasa aman bagi konsumen. Fungsi label produk. 1. Label mengidentifikasi produk atau merek. 2. Label menentukan kelas produk. 3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, dalam kurung siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman. 4. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Jenis-jenis label produk. 1. Brand label merupakan penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai brand. 2. Grade label ialah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata. 3. Label deskriptif atau dalam kurung deskriptif label, yaitu informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk. 4. Label produk dalam kurung produk label ialah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. 5. Label merek atau brand label. Ya, ini nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. 6. Label tingkat atau grade label mengidentifikasi mutu produk. Label ini bisa terdiri dari huruf, angka, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri. 7. Label deskriptif atau deskriptif label menggambarkan isi pemakaian dan ciri-ciri produk. Pemberian label atau labeling merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Ketentuan dan peraturan label produk. 1. Nama produk pangan. Pada setiap produk pangan terdapat nama produk. Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI, penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib. 2. Keterangan bahan yang digunakan dalam pangan. Keterangan ini diurutkan dari bahan yang paling banyak digunakan kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Bahan tambahan pangan atau pengawet yang digunakan juga harus dicantumkan.
Pernyataan mengenai bahan yang ditambahkan, diperkaya atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu benar, dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesatkan. 3. Berat bersih atau isi bersih pangan. Berat bersih atau isi bersih menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan dalam satuan metrik seperti gram, kilogram, liter, atau mililiter. Untuk produk makanan padat dinyatakan dalam ukuran berat, produk makanan cair dinyatakan dalam ukuran isi, dan produk makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam ukuran isi atau berat. 4. Nama dan alamat pabrik pangan. Keterangan mengenai nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan dan mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama kota, kode pos, dan Indonesia dicantumkan pada bagian utama label, sedangkan nama dan alamat dicantumkan dalam bagian informasi. 5. Tanggal kadaluarsa pangan. Setiap produk pangan mempunyai keterangan kadaluarsa yang tercantum pada label pangan. Keterangan kadaluarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Keterangan kadaluarsa dicantumkan terpisah dari tulisan, baik digunakan sebelum dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kadaluarsa. 6. Nomor pendaftaran pangan. Dalam hal peredaran pangan, pada label pangan tersebut wajib mencantumkan nomor pendaftaran pangan. Adapun tanda yang diberikan untuk pangan yang diproduksi, baik di dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, adalah tanda MD untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri, dan tanda ML untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. 7. Kode produksi pangan. Kode produksi yang dimaksud adalah kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi tersebut disertai dengan atau tanggal produksi. Tanggal produksi yang dimaksud adalah tanggal, bulan, dan tahun pangan tersebut diolah. 8. Penggunaan atau penyajian dan penyimpanan pangan. Keterangan tentang petunjuk penggunaan dan atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus dicantumkan pada pangan kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan. Kemudian, pada pangan yang memerlukan saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya yang sesuai dan disertai dengan tulisan saran penyajian. Terdapat pula PP nomor 69 tahun 1999 pasal 23 18 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 pasal 97 ayat 3. Kemasan pangan diharuskan mempunyai label yang menampakkan sekurang-kurangnya sebagai berikut. 1. Nama produk. 2. Berat bersih atau isi. 3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke wilayah Indonesia. 4. Label halal bagi yang dipersyaratkan. 5. Daftar bahan yang digunakan. 6. Asal-usul bahan pangan tersebut.
7. Nomor izin edar bagi pangan olahan. 8. Tanggal dan kode produksi. 9. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.